Bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye, ye, ye. Kita ngobrol-ngobrol kayaknya enaknya minum dulu nih Pak. Silakan, Boleh, Pak. Oke. Bulan. Apa rutos kita nggak? Tapi kok saya beda sendiri nih? Lagi mute ya? Gak adil nih, gak adil. Kopi gini air putih ya. Oke, nah kita mau sapa dulu ya teman-teman podcast kita, teman pemilih. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, ketemu lagi bareng kita berdua, saya Gina. Saya Irana Wulan. Tentunya di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Yep, di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Ya, ini paling penting nih, jangan lupa subscribe, like dan juga komen supaya nggak ketinggalan informasi dari KPU ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan pemilu di tahun 2024. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, Kaulan ya, seseorang yang sangat ganteng ya. Ganteng. Ini dia ada Bapak Dr. Andes Edi Suhartono. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Bu Gina. Wah, sehat Bapak ya, Alhamdulillah, semangat hari ini. Ya, semangat. Semangat ya. Kalau untuk podcast tetap semangat. Oh iya dong, harus ya. Teman-teman pemilih juga harus semangat hari ini karena kita akan bahas sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu coming soon rekrutmen badan ad hoc melalui si Akba. Si Akba ini apa nih Kak? Siakba itu adalah sistem aplikasi komisioner dan badan ad hoc. Jadi Wah. di Siakba itu dulu belum punya ya Pak. Ini baru pertama kali dan sudah diluncurkan di Kendari ya Pak ya. Iya, Wah. sudah di launching kemarin. Oh, saya pikir nama orang tadi, bukan ya? Oh bukan. Bukan ya, website ya berarti ya. Oke, mungkin ke Pak Edi langsung nih, kan dalam penyelenggara pemilu katanya KPU dibantu oleh badan ad hoc, bener nggak sih? Iya, jadi KPU kan sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan, ada juga jajaran badan ad hoc yang itu direpresentasi oleh panitia pemilihan kecamatan PPK, ada PPS ya, ada KPPS. Nah ini nanti yang membantu proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu badan ad hoc. Oke. Kalau di luar negeri ada namanya PPLN ya, KPPLN dan seterusnya. Oh, Begitu. berarti kalau kita PPK. PPK di tingkat kecamatan, PPS nanti di tingkat kelurahan, KPPS nanti pada hari H. Jadi kalau di Kota Medan kita ya, karena jumlah kecamatan kita ada 21, kita butuh satu kecamatan itu 5 penyelenggara badan ad hoc. Jadi 5 kali 21, 105 PPK. Ya. Kemudian di level kelurahan kita nanti butuh, karena kita ada 151 kelurahan di Kota Medan, kita butuh 3 kan PPS, jadi 3 dikali 151 ada 453 penyelenggara badan ad hoc di tingkat kelurahan, 105 di tingkat kecamatan. Oke. Nanti dibantu juga oleh jajaran sekretariat baik di kecamatan maupun di kelurahan sebanyak 3 ya, ada sekretaris kecamatannya Sekcam ya, ada kemudian nanti bagian data dan juga bagian bendahara ya, jadi ada 3. Jadi masing. Nah kalau di hari H nanti kita 7 KPPS itu kelompok penyelenggara penghutang suara di hari H itu 7 orang dibantu Linmas 2 orang. Oh, ada 7 ya KPPS apa namanya tadi Pak? KPPS-nya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang melaksanakan kerja pada hari H. Oh begitu. Namun Jumlahnya nanti cukup banyak. jumlahnya banyak nih, tapi siapa aja masyarakat boleh bergabung berarti? Oh boleh dong. Bebas ya Pak? Justru memang diambil dari Iya, dari masyarakat. Itu memang diambil dari masyarakat ya. Kecuali sekretariat. Jadi itu nanti kita bekerja sama dengan pemerintah kota. Iya benar. Oh, Dari begitu. pemerintah untuk menunjuk siapa yang akan mengisi, katakanlah membantu kerja penyelenggara, terutama di kecamatan nanti ada sekretaris kecamatan itu ya biasanya. Kemudian dari kelurahan juga diperbantukan nanti untuk membantu teman-teman PPK maupun teman-teman PPS. Tapi ada batas usianya nggak Pak? Mungkin kan ada teman-teman pemilih yang baru berusia 17 tahun dan sangat antusias sekali Iya. terhadap pemilu ini. Benar ya, batas minimal itu 17 tahun pada 17 saat tahun. pesta demokrasi nanti kan. Tapi khusus untuk yang KPPS itu tidak boleh lebih dari 55.
Karena yang berbeda cuma terkait dengan penggunaan aplikasi sistem informasi anggota KPU dan Badan ad hoc atau SIAKBA. Itu dia. Nah, Mbak Gina yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman pemilih, saya yakin, karena juga banyak pertanyaan masuk gitu kan di media sosial kita juga. Kapan sih Pak mulainya rekrutmen Badan ad hoc ini? Betul. Direncanakan di sekitar pertengahan November, artinya antara tanggal 15 atau 16 November. Itu mulai start proses dan pendaftaran ya. Jadi durasinya kalau untuk rekrut Badan ad hoc khusus PPK ini ada selama 43 sampai 46 hari. Nanti kan ada masa perpanjangan, termasuk di situ PPS. Kalau KPPS nanti mungkin saya udah nggak ikut merekrut karena sudah. Mungkin di provinsi nanti Pak tugasnya udah Jadi berbeda ada tempat ya. 43 hari proses rekrutmen PPK itu durasinya ya sampai penetapan itu dari November sampai nanti di Januari 2023 ya. Jadi udah masuk PPS. November nih Pak. Iya, makanya nanti pertengahan November ya, pertengahan November itu direncanakan langsung pendaftarannya mulai. Terus ada pendaftaran, pengumuman dan seterusnya sampai kemudian di Januari itu nanti penetapan ya. Oke. Tadi Mbak Gina udah nanya nih, syarat jadi Badan ad hoc itu apa aja kira-kira Pak? Iya, salah satu umurnya minimal 17 tahun ya. Warga negara Indonesia yang pertama. Pasti warga negara Indonesia. Ya. Selain itu apa lagi syaratnya Pak? 17 tahun, kemudian tidak Terlibat partai politik. tidak terlibat mungkin, partai Pak, ya? politik dan kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan, Oke. kemudian sehat jasmani rohani Ya. dibuktikan dengan juga surat, dan tidak terlibat narkoba dan sebagainya. Kemudian tidak terlibat kampanye juga ya, tim kampanye ya. Nah, sudah itu ada lagi beberapa yang sifatnya Tidak nanti terikat perkawinan antar sesama iya negara. itu tidak boleh memang. Oh nggak, jadi suami istri nggak boleh? Iya. boleh. Pokoknya salah satunya ada aja. beberapa syarat yang paling penting itu nanti adalah terkait dengan umur, usia batas 17 tahun, pendidikan minimal SMA ya atau sederajat. Itu salah satu ya. Ada beberapa itu kalau saya nggak termasuk paling penting itu tidak terlibat partai politik ya. Kemudian tidak Terlibat. hukum pidana ya, pengadilan ya selama 5 tahun paling tidak itu. Itu harus dibuktikan dengan surat dokumen yang Nggak terlalu jauh berbeda sebenarnya. Iya, tidak Pak, jauh dari berbeda. Pemilu sebelumnya. Lebih kepada sebenarnya pengenalan tadi penggunaan aplikasi informasi, sistem informasi anggota KPU dan Badan ad hoc. Iya, jadi sistem SIAKBA ini kan dengan keluarnya keputusan KPU nomor 438 ya, menetapkan SIAKBA sebagai aplikasi khusus KPU dalam rangka seleksi Badan ad hoc ya, Badan ad hoc dan juga anggota KPU, sekaligus pengelolaan data informasi anggota KPU dan Badan ad hoc yang selama ini kan datanya, dokumen-dokumennya itu katakanlah belum terdesentralisasi ya Pak ya, masing-masing kabupaten kota. Jadi ini menyauti juga misi ke-6 KPU, penggunaan teknologi informasi dalam rangka apa saja termasuk perekrutan ini. Karena ini kan tadi aplikasi SIAKBA ini kan sebenarnya teknologi informasi berbasis web dalam rangka merekrut Badan ad hoc termasuk anggota KPU di tingkat nasional RI ya, maupun tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti mungkin di aplikasi SIAKBA yang dalam waktu bisa dekat akan diakses nih di www.siakba.kpu. akan kita sosialisasi. Baru mau ditanya nih ya. Apa tadi nama aplikasinya Bapak? SIAKBA. SIAKBA. Ya, Terus jadi websitenya di mana tuh? Jadi kita para Laman website SIAKBA itu ada laman websitenya sebentar ya, siakba.kpu.go.id. Strip login SIAKBA huruf kecil semua ya, .kpu.go.id. Oke. Kemudian nanti ada yang muncul. tampilan pertama muncul ya, Iya, Bapak muncul ya? dia seperti ini, bisa ditunjukkan ya seperti ini. Boleh ya. ditunjukin. Iya, ini dia. Nampak nggak ya? Sorry. Ada nggak ya? Mungkin Udah nggak ya? bisa punya seperti HP ini ya. Oke, Iya. Mungkin ya. Nanti kita login tunjukin ke dulu. situ. Nah, nanti login dulu ke sini. login. Nanti Kalau belum- tampilan pertama seperti ini Iya, ya. login. register dulu sih Register dulu sebenarnya. kalau memang artinya dia harus sudah Harus punya punya akun lah ya, akun. udah punya akun. Nanti kalau sudah ada akunnya bisa langsung login dan kemudian kita bisa mengikuti tahapan atau instruksi-instruksi di dalam SIAKBA itu sendiri. Nah, penggunaan aplikasi ini sebenarnya itu tadi menjawab kebutuhan atau katakanlah PU untuk menggunakan aplikasi ya, atau katakanlah teknologi informasi dalam semua proses termasuk tahapan ini. Tadi ini kan penggunaan SIAKBA ini untuk pertama kali gitu kan Pak. Kalau misalnya ada kira-kira teman pemilih itu yang
pengen menghantarkan hard copy, mendaftar secara langsung gitu, bisa nggak sih Pak? Karena ini sebenarnya semangatnya adalah paperless ya, Yap. menggunakan aplikasi berbasis online. Ini karena sudah kita lihat sebenarnya kan hampir semua proses rekrutmen atau penerimaan pegawai tenaga kerja kan semuanya seperti pengen juga begitu ya. Iya. Nah semangatnya juga sebenarnya kita berharap bisa para pemilih atau siapa saja bisa menggunakan aplikasi ini. Pun demikian karena ini memang baru pertama, ya kita tidak menutup kemungkinan ada yang datang Mengantarkan hard copy persyaratan ya. kita di sini kan Iya. ada operator ya Yep. yang kita siapkan nanti untuk katakanlah membantu penggunaan aplikasi ini. Jadi kayak ada help desk gitu ya Pak ya, ya? tidak tertutup kemungkinan kita juga katakanlah membantu proses-proses pendaftaran melalui online ini dengan adanya operator kita itu. Oh, berarti gampang Mempermudah. dong. Iya, jadi intinya kita mempermudah Iya. para pelamar dalam penggunaan aplikasi ini karena memang asumsinya adalah setiap orang kan pasti punya akun ya, punya kayak email gitu ya berbasis Iya, ini. pasti. Jadi karena apalagi bisa menggunakan pakai Android ya. Iya. Nah, lagi-lagi kita tetap berharap bisa masyarakat bisa mulai familiar dengan penggunaan teknologi informasi dalam rangka khusus terkait dengan rekrutmen ini. Begitu. Oke, berarti tenang aja buat teman pemilih yang belum bisa untuk mengakses si akba.kpu.go.id, nanti akan ada operator yang membantu juga ya. Apalagi untuk mungkin Semakin membuka Semakin kesempatan untuk kesempatan. teman-teman gitu Iya. kan. iya, terus di dalam itu sendiri selain kita melamar untuk badan ad hoc tadi ya Bapak, apa lagi informasi yang bisa kita dapatkan? Iya, semangatnya memang dengan penggunaan aplikasi Siakba ini yang dalam waktu dekat akan kita sosialisasikan juga ini Yep. kan. Iya. Mengacu dari keputusan 438 tadi ya, ini sebagai sebuah bentuk katakanlah aplikasi khusus yang mendukung proses yang memudahkan ya proses fasilitasi KPU dalam rangka menseleksi. Tidak hanya badan ad hoc penyelenggara, tapi juga KPU yang 5 tahunan itu ya, anggota KPU baik di provinsi maupun di tingkat. Kita juga nanti begitu. Ya. Jadi tampilan website ini, laman website nanti kita ada ditampilkan fitur di situ ada Anda mau melamar di mana di bagian KPU. Nanti belum masuk jadwalnya. Yang sekarang paling dekat di PPK. Iya. Nah, kita ikuti lagi tahapan ada 4 atau berapa fase nanti sampai kemudian kita bisa langsung upload kirim begitu. Termasuk Siakba ini sebenarnya karena belum ada rekrutmen, belum ada pengumuman, jadi ini masih simulasi Mbak. Ya. Jadi saya sendiri sudah nyoba gitu kan, masuk ke Siakba ini, kemudian melakukan registrasi. Nah, satu catatan saya sih, habis kita registrasi ini, nanti akan ada proses aktivasi. Ya, Jadi betul. kita register, kemudian masuk ke email kita aktivasi, baru kita bisa login gitu. Oke. Kemudian input persyaratan apa yang dibutuhkan gitu kan Pak, termasuk foto ya Iya, Pak? jadi Iya. kita banyak mengupload nanti. Makanya nanti perlu kehati-hatian dalam rangka penerapan aplikasi ini karena nanti kita siapkan dokumen yang sudah siap untuk diupload, foto misalnya ya, dalam bentuk JPEG ya, kemudian diupload. Kemudian dokumen-dokumen riwayat hidup dan sebagainya itu harus scan dulu, kemudian bisa diupload di dalam apa itu sendiri. Nah ini yang proses ini kan mungkin perlu penjelasan, Iya. sosialisasi. Makanya kita melaksanakan itu dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat sekarang ini. Nah nanti sudah ada juga operator kita kan Iya. yang akan nanti semacam helpdesk ya untuk menjelaskan kalau misalnya ada masyarakat atau pelamar yang datang untuk mendapat penjelasan tentang Siakba itu. Begitu. Mungkin ini lagi Pak, yang jadi pertanyaan teman-teman pemilih nih, pengen jadi badan ad hoc, ada seleksi berdasarkan komputer based system gitu nggak Pak? Iya, menjadi salah satu nanti katakanlah di highlight ya atau akan diprioritaskan itu adalah karena ini memang terkait dengan persoalan teknologi informasi. Yap. Nanti kita memperhatikan kepada kemampuan penggunaan komputer ya itu satu. Kenapa? Karena kita berkepentingan untuk nanti pelamar-pelamar ini tidak Iya, betul. tidak gaptek. Karena Memang KPU ada satu sendiri nanti banyak aplikasinya, iya, ya, dari Pak. dari 5 anggota itu nanti ada memang bisa katakanlah menguasai Menggunakan penggunaan komputer teknologi dan informasi. ini penting. Yes. Itu eksplisit Ya. tertulis di dalam rancangan itu bahwasanya perlu perhatian ya kan gitu ya Iya. terhadap kemampuan komputerisasi itu. Oke. Di era digital sekarang saya rasa Ya. sih sebenarnya satu hal yang wajar gitu ya, Ya. kalau KPU mengisyaratkan kebutuhannya seperti itu. Makanya saya bilang tadi Keperluannya. misi ke-6 KPU ini penggunaan teknologi informasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Semua sistem sekarang by sih kan
sipol ya, sistem. Semua gitu banyak. Apalagi termasuk inilah si Akba ini. Siapa Iya. inilah yang Sistem terbaru. informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Bagus kan apanya kan? Singkatannya. Iya betul, dan gampang diingat juga Iya, ya. benar Jadi sekali. dengan banyaknya aplikasi-aplikasi ini juga mudah-mudahan bisa memudahkan kita semua masyarakat dan teman-teman pemilih juga ini juga tidak gaptek ya. Bisa Karena kan diakses sekarang di mana aja, iya kan, bisa diakses Mbak? di mana aja. Karena anak-anak zaman sekarang mah Pak udah pinter-pinter mah komputer ya gitu ya. Ya, makanya asumsinya kalau daerah perkotaan misalnya nggak ada masalah ya. Iya, Kecuali nanti Medan mungkin nggak ada daerah-daerah. masalah. Mungkin nanti akan ada bantuan juga ya Pak pada sosialisasi ya. Iya, nanti kita akan melaksanakan sosialisasi ya Oke. ke para pihak untuk menjelaskan aplikasi ini sebenarnya tidak rumit, tapi tadi lagi-lagi Iya. Butuh pengenalan, Iya, betul kan Pak? perlu Oke. adaptasi untuk itu. Kalau scan mah dari handphone juga udah ada aplikasinya Kak, jadi gampang. Iya, Kalau scanner kan? Bener. Iya. Nah, Bapak ini nggak terasa nih udah di penghujung podcast ya. Kalau sebenarnya masih banyak sih obrolan kita. Mungkin boleh deh Pak Edi kasih pesan terkait rekrutmen badan ad hoc ini. Iya, pesan saya mungkin tertuang di dalam apa ya, pantun lah ya kan, kebiasaan pantun. Oke. Udah nyiapin pantun Saya cuma ternyata udah Mbak pantun. Gina. Agak beda ya Pak Iya ya. kan, pesannya biasa closing statement gitu ya. Iya. Pesannya melalui pantun. Siap, boleh, Saya silakan, ulang-ulang Bapak. tadi. Oke, Pak. Warga Kota Medan harap segera bersiap-siap. Cakep. Rekrutmen badan ad hoc PPKPPS tak lama lagi. Iya. Siapkan diri dengan segenap syarat. Oke. Aplikasi Siakba akan segera dimulai. Wih. Ada lagi nggak Pak? Enggak, cukup satu. Cuma satu. Terima kasih, Bapak. Aduh, Sebelum kita ditanya. kecewa. Sebelum kita mengakhiri nih Mbak Gina. Ya. Boleh sampai Setiap minum orang, ya? oh boleh Pak. Boleh, silakan. boleh, Haus juga ini. minum. Setiap orang ini kan berharap punya legacy gitu kan untuk generasi yang akan datang gitu. Nah Pak Edi ini udah punya nih warisannya. Wah, keren. Pak Edi udah nulis buku. Dari mana pula? Bisa cerita Pak tentang buku ini gimana? Kenapa bisa akhirnya Saya tanya Bapak dulu, dari terpikir? mana buku ini? Ini terbatas ini. Oh iya, Iya. saya dapat dari penulisnya langsung sebenarnya. Ece bertanya. Pokoknya ada orang dalam lah ya Kak ya untuk dapetin Bisa buku itu ditunjukin ya. ya, iya. Ini baru aja dirilis ya Pak di tahun 2022. Iya, sebenarnya kalau cerita buku ini apa ya? Nggak kepikiran sebelumnya. Jadi ada temen yang satu angkatan. Kebetulan sekarang dia punya cetak mencetak ya. Iya. Nah, diingatkan dia, skripsi kamu masih ada. Kenapa? Untuk urusan udah dimakan raib, saya bilang begitu. Kirim saya biar saya cetak jadi buku. Ah masa iya? Nanti ketik ulang lah saya bilang. Saya tunjukin lagi. Memang udah itu mesin ketik ya kan? Iya. Zaman apa dulu Oh, jadul. udah lama ya. Nggak apa-apa Pak? dikirim aja scam di Ketahuan usianya berapa ya kan? Ya udah saya kirim saja. Saya pun lupa bakal diterbitkan silakan. Ternyata hampir setahun juga dia ya nggak bisa rayak. Udah jadi ini desainnya begini, ada mau tambahin. Cantik juga ya saya bilang. Jadi sebenarnya buku ini karya intelektual saya yang pertama. Wah, tata Nggak ada yang kebudayaan. lain, ya. sendiri saya sendiri. Yang sendiri, Wah, keren, yang bareng banyak ya kan Ya, Pak? karya intelektual pertama karena memang originalitasnya dari idealisme waktu masa kuliah kan begitu, meneliti tentang pembangunan dan dampaknya ke masyarakat. Ya. Nah itu kemarin karena saya kebetulan banyak bercengkrama dengan teman-teman LSM penggiat di sosial di masyarakat, terutama di daerah Asahan itu ya. studi kasusnya di Bandar Puluh, teman-teman lagi membangun PLTM, kemudian ada masalah kultur di sana, Aha. terlambat pembangunan selesai sehingga saya pakai hipotesis ini ada masalah budaya di sana. Ternyata ya itu tadi tuh skrip saya coba menguji Wah. dengan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Wah, seru ya mixed Pak. method. Waduh, keren nih Pak Edi nih, menginspirasi sekali ya. Baik, terima kasih Udah Pak banyak ilmu Edi juga. sudah hadir. Sama-sama. Saya punya pantun juga nih Oh, Pak Edi, siap. walaupun cuma 2 lari gitu Kasihkan, kan, karena Kak, Pak kasihkan. Edi sudah jadi narasumber kita hari ini Ya, menginformasikan dibalas teman-teman ya, dibalas pemilih. sih Pak Edi. Cuma singkat aja sebenarnya. Apa tuh? Ora kasih naik kanu. Terima kasih Pak Edi Suartono. Hei, sama-sama Bu Gina, Bu Ulan. Terima Sudah kasih. menonton podcast. Keren Kak Ulan, keren ya. Pokoknya Kak Ulan Saya belajar nantilah sama Pak Eton. Oh, iya. Maaf ya Pak, saya kebiasaan panggil Pak Eton gitu karena kan Itu singkatan. Singkatan, iya oh benar. ya Pak Edi Suartono jadi Pak Eton ya. Nggak Iya. familiar juga nama itu. Teman-teman menjadi familiar, silakan. Oke Pak Eton, saya panggil juga Pak Eton deh ngikut ya. Enak jadi ya. Biar merasa dekat gitu ya Mbak ya. Terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan podcast kita ya. Tetap terus saksikan podcast kita. Jangan lupa subscribe ya supaya ada informasi-informasi terbaru dari podcast KPUM Kota Medan ya. Kalau begitu saya Gina. Saya Rana Ulan. Terima kasih ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeay,